Jangan pernah berhenti di perlintasan kereta api yang sepi, apalagi jika malam tiba. Karena terkadang yang menantimu di sana bukanlah kereta, melainkan arwah yang tak pernah sampai ke tujuan. Inilah kisah teror di perlintasan Tugu Ireng. Halo para penikmat misteri di channel Zona Gaib. Malam ini kita akan menelusuri sebuah cerita yang datang dari perlintasan kereta api tua. Sebuah tempat di mana gema tragedi masih berbisik di antara rel-rel yang berkarat. Di pinggiran kota Solo yang tenang, ada sebuah jalur kereta api yang sudah jarang sekali dilintasi. Jalur ini membelah area perkebunan tebu yang luas, dan di tengah-tengahnya terdapat sebuah perlintasan tanpa palang pintu otomatis yang oleh warga sekitar dijuluki perlintasan Tugu Ireng. Nama itu bukan tanpa alasan. Tak jauh dari rel, berdiri sebuah tugu batu kecil yang menghitam karena lumut dan cuaca. Sebuah penanda bisu dari kecelakaan tragis yang terjadi puluhan tahun silam. Kisah inilah yang menarik perhatian Bagas, Sinta, dan Joko. 3 sahabat dari Jakarta ini sengaja datang ke Solo untuk berlibur. Namun bagi Bagas dan Joko, liburan tak akan lengkap tanpa sedikit petualangan yang memacu adrenalin. Mereka mendengar cerita tentang keangkeran Tugu Ireng dari seorang pemilik warung kopi. Cerita tentang suara tangisan di malam hari, penampakan bayangan yang melintas, dan yang paling mengerikan, suara klakson kereta hantu yang sering terdengar, padahal tak ada kereta yang dijadwalkan lewat. Bagas dengan sifatnya yang selalu penasaran dan sedikit skeptis, langsung menjadikan tempat itu target utama mereka. Sinta sebenarnya berkeberatan. Sejak awal, firasatnya sudah tidak enak. Namun ia tak punya pilihan selain mengikuti kedua sahabatnya. Malam itu, dengan berbekal senter dan kamera yang dipegang erat oleh Joko, mereka bertiga tiba di perlintasan Tugu Ireng. Suasananya benar-benar berbeda dari siang hari. Kebun tebu di kedua sisi jalan seolah berubah menjadi dinding gelap yang tinggi, menelan semua suara, kecuali desau angin yang menggerakkan daun-daunnya. Udara terasa lebih dingin di sini, menusuk hingga ke tulang. Tugu Ireng berdiri dalam keheningan, tampak seperti nisan raksasa di tengah kegelapan. Joko segera menyalakan kameranya, mengarahkan lensanya ke segala penjuru. Bagas mendahului, menendang kerikil di atas rel dengan sandai. Ia bahkan berpose di tengah rel, meminta Joko untuk mengambil fotonya. Sinta hanya bisa berdiri di pinggir jalan, memeluk lengannya sendiri, matanya tak henti-hentinya melirik ke rak tugu hitam itu. Ia merasa seperti ada yang mengawasi mereka dari sana. Awalnya tidak ada yang terjadi. Selama hampir setengah jam, hanya ada keheningan yang pecah oleh candaan Bagas dan suara jangkrik. Bagas mulai merasa bosan dan menyebut cerita warga itu hanya bualan orang tua. Ia mengajak teman-temannya untuk kembali. Namun tepat saat mereka hendak berbalik menuju mobil, ada suara memecah keheningan. Kling, kling, kling. Itu adalah suara lonceng peringatan manual yang tergantung di sebuah tiang tua. Lonceng itu bergoyang sendiri, menghasilkan bunyi yang nyaring dan teratur di tengah malam yang sunyi. Ketiganya membeku. Tidak ada angin kencang yang bisa menggerakkannya sekuat itu. Bagas yang tadinya sombong, kini terdiam. Wajahnya pucat pasi. Joko secara refleks mengarahkan kameranya ke lonceng yang terus berbunyi itu. Sinta mencengkram lengan Bagas dengan erat. Tubuhnya gemetar.
Perasaan tidak enak yang sedari tadi ia rasakan kini berubah menjadi teror yang nyata. Suara lonceng itu terdengar seperti sebuah panggilan, sebuah peringatan bahwa mereka telah memasuki wilayah yang seharusnya tidak mereka masuki. Suara itu terus berbunyi seolah menyambut kedatangan mereka, atau mungkin kedatangan sesuatu yang lain dari ujung rel yang gelap gulita. Suara lonceng itu berhenti sama tiba-tibanya seperti saat ia mulai berbunyi. Keheningan yang menyusul terasa 100 kali lebih berat. Bagas, Sinta, dan Joko berdiri terpaku. Napas mereka tertahan. Jantung mereka berdebar begitu kencang seolah ingin melompat keluar dari dada. Joko, dengan tangan yang sedikit gemetar, tetap mengarahkan kameranya ke tiang lonceng yang kini diam tak bergerak. Disinilah kengerian yang sebenarnya dimulai. Dari kejauhan, di ujung rel yang diselimuti kegelapan pekat, sebuah getaran samar mulai terasa di tanah. Awalnya sangat pelan, nyaris tak gentara. Namun perlahan, getaran itu semakin kuat diiringi oleh suara gemuruh yang datang dari arah yang sama. Suara roda besi beradu dengan rel semakin lama semakin jelas. Ketiganya saling berpandangan. Wajah Bagas yang tadinya pucat kini seputih kertas. Logikanya berteriak bahwa tidak mungkin ada kereta yang lewat. Jalur ini sudah semi mati, hanya digunakan sesekali untuk kereta barang di siang hari. Tidak ada jadwal kereta penumpang yang melintas di sini, apalagi di tengah malam buta. Lalu, sebuah cahaya muncul di kejauhan. Bukan cahaya putih terang dari lokomotif modern, melainkan sebuah cahaya kuning redup yang hanya satu titik. Cahaya itu bergoyang-goyang pelan seiring dengan suara gemuruh yang semakin mendekat. Suaranya aneh, bukan deru mesin diesel, melainkan desis uap dan dentang mekanik yang kuno. Napas Sinta tercekak. Ia menarik-narik ujung jaket Bagas, isyarat untuk segera pergi dari tempat itu. Tapi Bagas dan Joko seolah terhipnotis. Mata mereka terpaku pada cahaya kuning yang semakin besar dan semakin dekat itu. Joko bahkan sedikit maju, berusaha mendapatkan gambar terbaik dengan kameranya. Ia tidak mau melewatkan fenomena yang luar biasa ini. Saat kereta itu semakin dekat, bentuknya mulai terlihat. Itu adalah lokomotif uap kuno berwarna hitam legam, jenis yang sudah puluhan tahun tak lagi beroperasi. Asap tebal mengepul dari cerobongnya, namun anehnya asap itu tidak berbau belerang atau batu bara. Asap itu berbau anyir, seperti bau darah yang sudah mengering, bercampur dengan aroma tanah basah dari kuburan. Lokomotif itu membunyikan klaksonnya. Bukan suara klakson nyaring yang biasa kita dengar. Suaranya panjang, serak, dan terdengar seperti sebuah ratapan kesedihan yang menyayat hati. Suara itu membuat bulu kuduk Sinta meremang hebat, dan ia akhirnya tak bisa menahan diri untuk tidak memejamkan mata. Kereta itu kini melintas tepat di hadapan mereka. Hembusan angin dingin yang luar biasa menerpa ketiganya, jauh lebih dingin dari udara malam itu. Joko dengan keberanian yang dipaksakan tetap merekam. Ia mengarahkan kameranya menyusuri gerbong-gerbong kayu berwarna coklat kusam yang ditarik lokomotif itu. Dan melalui lensa kamera itulah pemandangan paling mengerikan terlihat. Di dalam gerbong-gerbong itu, di balik jendela-jendela yang kotor dan retak, ada penumpangnya. Wajah mereka semua pucat seperti mayat dengan mata yang kosong dan hampa. Beberapa dari mereka menatap lurus ke depan, tak bergerak. Yang lain menempelkan wajah mereka ke kaca jendela, menatap ke arah tiga anak muda itu dengan pandangan penuh penderitaan. Pakaian mereka tampak lusuh dan berasal dari zaman dulu. Ada seorang ibu yang memeluk erat buntalan kain, namun wajahnya basah oleh air mata yang tak kunjung berhenti. Ada seorang pria tua dengan luka menganga di kepalanya. Ada anak-anak kecil yang berdiri diam, mata mereka putih seluruhnya. Mereka semua adalah arwah,
korban dari tragedi puluhan tahun lalu yang kini terperangkap dalam perjalanan abadi mereka. Kereta hantu itu melesat melewati mereka dengan cepat. Namun bagi Bagas, Sinta dan Joko, waktu seolah berhenti. Setiap detik terasa seperti 1 jam, memaksa mereka menyaksikan parade arwah yang mengerikan itu. Kemudian, secepat ia datang, kereta itu menghilang di ujung rel yang lain. Suara gemuruhnya lenyap, getarannya berhenti, dan bau anyir itu sirna. Keheningan total kembali menyelimuti perlintasan Tugu Ireng. Ketiganya masih membeku di tempat. Sinta terduduk lemas di tanah, menangis tanpa suara. Bagas menatap rel kereta dengan tatapan kosong, seluruh keberaniannya luntur tak bersisa. Sementara Joko, ia perlahan menurunkan kameranya. Tangannya gemetar hebat. Ia menatap layar kecil kameranya yang masih menyala. Mereka belum tahu bahwa kengerian terburuk justru terekam jelas di dalam benda itu, sebuah bukti nyata yang akan menghantui mereka selamanya. Kereta hantu itu telah lenyap, namun kehadirannya meninggalkan jejak dingin yang membekas di udara dan di jiwa mereka. Selama beberapa menit yang terasa abadi, tidak ada yang bergerak atau berbicara. Mereka seolah terjebak dalam vakum ketakutan. Pikiran mereka masih berusaha memproses apa yang baru saja mereka saksikan. Bagas adalah yang pertama kali sadar dari keterpakuannya. Ia berjongkok di samping Sinta, mencoba menenangkannya, meskipun tangannya sendiri masih gemetar. "Sudah, Sin, sudah. Keretanya sudah pergi. Kita aman sekarang," bisiknya dengan suara serak. Kata-kata itu terdengar hampa, bahkan bagi dirinya sendiri. Bagaimana mungkin mereka bisa merasa aman? Joko di sisi lain masih terpaku pada kameranya. Dengan jari yang kaku, ia menekan tombol playback. Ia harus memastikan apakah yang ia lihat tadi nyata atau hanya halusinasi massal akibat suasana yang mencekam. Layar kecil kamera itu menyala, menampilkan kembali detik-detik terakhir rekaman. Awalnya hanya gambar tiang lonceng yang bergoyang. Lalu getaran di kamera mulai terasa saat Joko mengarahkannya ke ujung rel yang gelap. Titik cahaya kuning itu muncul seperti yang mereka lihat. Suara klakson yang menyayat hati itu terdengar lagi melalui speaker kecil kamera, membuat Sinta semakin mengkerungkup ketakutan. "Matikan, Jok, matikan," pinta Sinta, suaranya bergetar. Tapi Joko tidak menggubris. Matanya terpaku pada layar. Kereta itu melintas lagi dalam rekaman. Gerbong-gerbong kayu itu terlihat jelas. Dan kemudian para penumpangnya, wajah-wajah pucat, mata kosong, luka-luka yang mengerikan, semuanya terekam dengan jelas. Ini bukan ilusi, ini nyata. Joko terus memutar video itu, memperlambatnya saat kamera menyusuri jendela-jendela gerbong. Tiba-tiba, ia menghentikan video itu pada 1 frame. "Gas, lihat ini," ucapnya dengan suara pelan dan berat. Bagas mendekat menatap layar kamera dengan enggang. Joko menunjuk ke salah satu jendela di gerbong ketiga. Di sana, di antara wajah-wajah pucat lainnya, ada satu sosok yang berbeda. Sosok seorang wanita muda. Wajahnya tidak kosong seperti yang lain. Wajahnya menoleh, menatap lurus, langsung ke lensa kamera. Matanya yang gelap itu memancarkan kebencian dan kesedihan yang tak terhingga. Dan bibirnya yang pucat pasi itu tampak bergerak seolah membisikkan sesuatu. Dia melihat kita," bisik Bagas. Rasa dingin yang lebih menusuk dari sebelumnya menjelari tulang punggungnya. Bukan sekedar melihat, tatapan itu terasa menembus layar kamera, menembus malam dan menusuk langsung ke jiwa mereka. Joko memperbesar gambar itu. Wajah wanita itu memenuhi layar.
Detailnya mengerikan. Ada bekas luka bakar di separuh wajahnya, dan dari sudut bibirnya mengalir setitik darah hitam pekat. Saat gambar itu diperbesar, mereka bisa melihat gerakan bibir itu lebih jelas. Wanita itu seolah mengucapkan satu kata berulang-ulang tanpa suara. Joko memutar kembali bagian itu berkali-kali, mencoba membaca gerakan bibirnya. Sinta yang rasa penasarannya mengalahkan rasa takutnya, ikut mengintip dari balik bahu Bagas. "Tunggu, tunggu," ucap Sinta terbata-bata. Dia bilang, "Tunggu." Jantung mereka seakan berhenti berdetak. "Tunggu, tunggu untuk apa?" Seolah menjawab pertanyaan mereka, sebuah suara terdengar lagi. Kali ini bukan dari rel kereta. Suara itu datang dari arah Tugu Ireng yang berdiri dalam kegelapan. Suara tangisan seorang wanita, tangisan yang pilu, penuh penderitaan dan sangat dekat. Mereka bertiga serentak menoleh ke arah Tugu. Tidak ada siapa-siapa di sana. Namun suara tangisan itu terus terdengar, semakin jelas, seolah sumbernya berada tepat di samping mereka. Joko dengan panik mengarahkan kameranya ke Tugu itu, menyalakan lampu sorot kecil di kameranya. Cahaya itu menembus kegelapan, menerangi tugu batu yang berlumut, dan di sana, di kaki tugu itu, ada sesuatu yang sebelumnya mereka tidak sadari. Sebuah boneka kain kecil yang sudah kusam dan kotor, tergeletak begitu saja. Boneka itu tampak sangat tua. Saat cahaya kamera menyorot boneka itu, suara tangisan itu berhenti seketika. Hening. Namun keheningan itu pecah oleh suara lain yang jauh lebih mengerikan. Suara tawa cekikian seorang wanita datang dari arah yang berlawanan, dari kebun tebu di seberang rel. Tawa itu melengking, dingin, dan penuh dengan nada kegilaan. Tawa yang sama sekali tidak terdengar seperti tawa manusia. Tawa itu seolah mengejek ketakutan mereka, merayakan teror yang baru saja mereka alami. Mereka tahu ini belum berakhir. Perjalanan pulang mereka akan menjadi ujian terberat dalam hidup mereka. Tawa cekikian itu akhirnya mereda, ditelan oleh desau angin yang kini terdengar seperti bisikan-bisikan jahat. Bagi Bagas, Sinta, dan Joko, itu adalah tanda yang lebih dari cukup. Tanpa perlu dikomando, mereka bertiga berbalik badan dan berlari sekencang-kencangnya menuju mobil mereka yang terparkir sekitar 100 meter dari perlintasan Tugu Ireng. Tidak ada lagi candaan, tidak ada lagi rasa penasaran. Yang tersisa hanyalah kepanikan murni. Bagas merogoh kunci mobil dengan tangan gemetar, hampir menjatuhkannya 2 kali sebelum berhasil menekan tombol unlock. Suara pip dari mobil terdengar seperti penyelamat di tengah neraka malam itu. Mereka melompat masuk, membanting pintu dengan keras. Bagas buru-buru menyalakan mesin. Raungan mesin mobil seketika memecah keheningan, memberikan sedikit rasa aman yang rapuh. Tanpa menoleh ke belakang lagi, ia menginjak pedal gas dalam-dalam. Ban mobil berdecit di jalanan berkerikil saat ia memutar balik dengan kasar dan melaju menjauh dari perlintasan Tugu Ireng. Di dalam mobil, suasana begitu tegang. Sinta masih menangis di jok belakang. Wajahnya ia sembunyikan di antara kedua lututnya. Joko duduk di depan memeluk kameranya erat-erat seolah benda itu adalah jimat pelindung. Sementara Bagas fokus menyetir. Matanya awas menatap jalanan tanah yang sempit dan gelap di hadapannya yang hanya diterangi oleh lampu mobil. Mereka pikir setelah menjauh dari lokasi terkutuk itu, teror akan berakhir. Mereka salah besar. Setelah sekitar 5 menit berkendara melewati jalan perkebunan yang sepi, mereka akhirnya sampai di jalan aspal yang lebih besar. Bagas sedikit bernapas lega. Ia melirik spion tengah, sekedar untuk memastikan tidak ada yang mengikuti. Dan jantungnya serasa copot.
Untuk sepersekian detik di pantulan spion tengah itu, ia melihat ada sosok lain di jok belakang. Sosok wanita dengan wajah terbakar dan mata penuh kebencian dari rekaman video tadi, duduk tepat di samping Sinta yang masih menunduk. Wanita itu menatap lurus ke arah Bagas melalui cermin. Bibirnya menyeringai dingin. Bagas mengerjap, mengucek matanya dan melihat lagi. Kosong. Tidak ada siapa-siapa di sana kecuali Sinta. Jantungnya berdebar kencang. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanyalah efek dari rasa takut, hanya imajinasinya yang bermain-main. Namun, gangguan tidak berhenti di situ. Radio mobil yang tadinya mati tiba-tiba menyala sendiri. Bukan siaran musik atau berita yang terdengar. Yang keluar dari speaker adalah suara gerimisik statis, diselingi oleh suara klakson kereta yang serak dan menyayat hati. Persis seperti yang mereka dengar di perlintasan tadi. Lalu, di antara suara statis itu, terdengar suara bisikan seorang wanita mengulang-ulang satu kata, "Tunggu, tunggu, tunggu." Joko dengan panik menekan tombol power di radio, tapi tidak ada gunanya. Radio itu tidak mau mati. Suara-suara gaib itu terus memenuhi kabin mobil, menciptakan teror audio yang membuat mereka gila. "Lebih cepat, gas! Lebih cepat!" teriak Joko, wajahnya pucat pasi. Bagas menginjak gas lebih dalam lagi. Mobil melaju kencang membelah malam. Mereka harus segera sampai ke penginapan, ke tempat yang terang dan ramai. Tapi seolah takdir mempermainkan mereka, jalanan di depan tampak tak berujung. Pemandangan di kiri dan kanan hanya hamparan sawah gelap yang sama. Mereka merasa seperti berlari di atas treadmill, tidak pernah benar-benar sampai ke tujuan. Tiba-tiba, Sinta yang sedari tadi diam mengangkat kepalanya. Matanya terbelalak menatap ke depan. "Bagas, awas!" pekiknya. Bagas sontak mengalihkan perhatiannya ke depan. Tepat di tengah jalan, sekitar 20 meter di depan mobil, berdiri sosok bayangan hitam. Bukan bayangan manusia. Bentuknya tinggi dan kurus dengan anggota tubuh yang tampak panjang dan tidak proporsional. Sosok itu hanya berdiri diam, menghalangi jalan mereka. Dengan refleks, Bagas membanting setir ke kiri, menghindari tabrakan. Mobil oleng dengan keras, suara decitan ban memekakkan telinga. Ia berhasil menghindari sosok itu, namun mobil kehilangan kendali. Kendaraan itu keluar dari jalan aspal, menabrak sebuah gundukan tanah di pinggir sawah dengan keras sebelum akhirnya berhenti. Brak! Benturan itu membuat kepala mereka terantuk. Mesin mobil mati seketika. Lampu depan berkedip beberapa kali sebelum padam total, menenggelamkan mereka dalam kegelapan mutlak. Di tengah keheningan pasca kecelakaan, hanya terdengar suara napas mereka yang terengah-engah. Radio akhirnya mati. Semuanya hening, terlalu hening. Perlahan, Joko menyalakan senter dari ponselnya. Ia mengarahkan cahaya keluar jendela. Sosok hitam tadi sudah tidak ada. Jalanan di depan mereka kosong. Tapi mereka tahu, mereka tidak sendirian. Dari arah belakang mobil, dari jalan yang baru saja mereka lewati, terdengar suara langkah kaki. Pelan tapi berat, langkah kaki seseorang yang sedang berjalan mendekat. Dan kemudian suara itu terdengar lagi. Suara tawa cekikian yang dingin dan melengking. Kali ini suaranya terdengar tepat di luar jendela mobil. Terjebak dalam kegelapan di dalam mobil yang mogok, dengan suara tawa mengerikan yang bergema tepat di luar, adalah puncak dari mimpi buruk mereka. Sinta mulai terisak histeris. Suaranya tertahan oleh rasa takut yang luar biasa. Bagas mencoba menyalakan mesin mobil berulang kali, namun sia-sia. Mesin itu mati total. Hanya suara klik putus asa yang terdengar setiap kali ia memutar kunci kontak. Joko dengan tangan yang gemetar hebat mengarahkan cahaya ponselnya menyapu kegelapan di luar jendela. Tidak ada apa-apa. Kebun tebu dan sawah membentang seperti lautan hitam yang sunyi. Tawa itu telah berhenti, namun kehadiran yang mengancam justru terasa semakin kuat, seolah makhluk itu kini sedang bermain-main dengan mereka, menikmati kepanikan mereka. Tiba-tiba,
terdengar suara ketukan di kaca jendela sisi pengemudi. Tok, tok, tok. Ketukan itu pelan dan teratur. Bagas membeku. Matanya terbelalak menatap kegelapan di sampingnya. Ia tidak berani menoleh. Joko dengan ragu mengarahkan cahaya ponselnya ke jendela itu. Tidak ada siapa-siapa. Tok, tok, tok. Ketukan itu pindah ke atap mobil, tepat di atas kepala mereka. Kali ini lebih keras, seolah seseorang sedang mengetuk dengan buku-buku jarinya yang keras. Kemudian, suara itu berubah menjadi suara cakaran, suara kuku panjang yang digoreskan di atas logam. Srek, srek. Suara itu berpindah-pindah dari atap ke pintu belakang, lalu ke kap mesin. Seolah ada sesuatu yang sedang mengelilingi mobil, menginspeksi mangsanya yang terperangkap. Ketiganya hanya bisa menunduk, memeluk diri mereka sendiri, berharap semua ini segera berakhir. Saat itulah Joko, entah karena dorongan nekat atau rasa putus asa, teringat pada kameranya. Benda itu masih menyala, tergantung di lehernya. Ia teringat pada sosok wanita di dalam rekaman itu. Mungkin arwah itu yang mengikuti mereka. Dengan ide gila yang melintas dalam benaknya, ia mengangkat kamera itu, mengarahkannya ke depan dan menekan tombol playback. Layar kecil itu kembali menyala, memancarkan cahaya redup di dalam mobil yang gelap. Rekaman kereta hantu itu diputar lagi. Suara klakson yang serak kembali terdengar dari speaker kamera. Dan di sana, wajah wanita dengan luka bakar itu muncul lagi di layar, menatap lurus dengan kebencian. Suara cakaran di luar mobil berhenti seketika. Hening. Kemudian, sebuah suara bisikan terdengar. Kali ini bukan dari radio atau dari luar. Suara itu terasa datang dari semua arah sekaligus, memenuhi kepala mereka. Suara wanita dari rekaman itu. Kalian merekam kami. Bisikan itu penuh amarah. Kalian mengganggu tidur kami. Joko menelan ludah. Tangannya gemetar memegang kamera. Sekarang giliran kalian ikut bersama kami. Setelah bisikan terakhir itu, mobil berguncang dengan sangat hebat, seolah diangkat dan dibanting ke tanah berulang kali. Sinta menjerit sejadi-jadinya. Kaca depan mobil tiba-tiba retak, membentuk jaring laba-laba raksasa tanpa ada apapun yang menghantamnya. Di tengah guncangan hebat itu, Joko menjatuhkan kameranya. Benda itu jatuh ke lantai mobil. Layarnya masih menyala, dan di layar itu, pemandangan berganti. Bukan lagi rekaman kereta, melainkan live view dari kamera itu sendiri yang kini mengarah ke jok belakang. Melalui layar kamera, Bagas dan Joko melihat pemandangan yang akan membakar jiwa mereka selamanya. Di jok belakang, Sinta tidak lagi sendirian. Puluhan tangan pucat dan kurus muncul dari kegelapan di belakangnya, dari lantai, dari langit-langit mobil. Tangan-tangan itu mencengkram Sinta, menariknya, menyeretnya ke dalam kegelapan yang pekat. Wajah-wajah arwah dari gerbong kereta kini muncul di sekitar Sinta. Wajah ibu yang menangis, pria tua yang terluka, dan anak-anak bermata putih. Dan di antara mereka berdiri sosok wanita dengan luka bakar. Ia menatap Sinta, lalu perlahan menoleh ke arah Bagas dan Joko. Ia tersenyum, senyum yang mengerikan, sebelum akhirnya ikut menarik Sinta ke dalam ketiadaan. Jeritan terakhir Sinta terpotong tiba-tiba. Guncangan berhenti, tangan-tangan itu lenyap. Di jok belakang, kini kosong.
Sinta telah hilang, ditelan oleh arwah perlintasan Tugu Ireng. Hanya kamera yang tergeletak di lantai yang menjadi saksi bisu. Layarnya kini hanya menampilkan gambar statis. Bagas dan Joko tidak pernah sama lagi. Mereka ditemukan oleh warga keesokan paginya dalam kondisi syok berat, duduk mematung di dalam mobil yang rusak di pinggir sawah. Mereka tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi. Mereka hanya terus bergumam tentang kereta hantu dan wajah di dalam rekaman. Kamera itu disita oleh polisi, namun rekaman di dalamnya tidak menunjukkan apa-apa kecuali gambar gelap dan suara gemerisik. Seolah teror itu hanya ada untuk mereka bertiga. Sinta dinyatakan hilang dan tidak pernah ditemukan. Bagas dan Joko harus menjalani perawatan kejiwaan selama tahunan. Mereka bilang setiap kali mereka menutup mata, mereka masih bisa melihatnya. Wajah wanita dengan luka bakar itu tersenyum kepada mereka dari kegelapan seolah berbisik, "Tunggu." Menunggu giliran mereka untuk dijemput. Tragedi di perlintasan Tugu Ireng adalah pengingat yang kejam bahwa ada tempat-tempat di mana masa lalu menolak untuk mati. Mereka yang mengusik ketenangan arwah harus siap membayar harganya. Jangan pernah meremehkan cerita orang tua, karena terkadang di baliknya ada kebenaran yang lebih mengerikan dari yang bisa kita bayangkan. Terima kasih telah menemani kami di Zona Goib. Sampai jumpa di kisah misteri berikutnya. Tetaplah waspada dalam gelap.